orang melupakan kalau material atau kalau lipatan itu sangat berpengaruh dari material baju itu tersendiri, ya. Seperti contohnya ini material tebal dan ini material tipis. Cara membuat lipatannya pun sangat amat berbeda, jauh berbeda. Dilihat dari garisnya, dilihat dari banyaknya, lekukan yang dibuat, itu pun berbeda. Jadi yang pertama adalah, materialnya ya. Contoh lainnya adalah seperti ini. Ini sangat terlihat materialnya tuh, loosey gitu, loose kayak, longgar, dan yang sebelahnya itu lebih, rapat gitu ya. Ini juga contoh lainnya, seperti di sini. Kita hanya melihat ini saja, kita hanya melihat lengan ini. Kita tahu kalau ini materialnya padat, keras, material jas. Di situ ada karakternya tersendiri yang dibangun oleh lipatan. Kalau kita lihat di bawahnya, kita tidak mungkin bilang ini jas, atau kita tidak mungkin bilang ini material yang ini keras. streamnya masih nyala kah? Dari lipatannya aja kelihatan soft gitu ya. Jadi gimana membuat lipatan yang bagus? Kuncinya ada di material. Kalian harus tahu, kalian ngegambar baju itu materialnya apa. Misal materialnya denim gitu. Kalian cari denim fabric, bagaimana itu melipat, bagaimana itu membuat folds dan lainnya gitu, untuk mempertajam karakter gitu. Ya, ini ada contoh penggunaan folds yang salah, yang bukan salah sih, kurang maksimal. Jadi bisa dilihat di sini jas dan bajunya memiliki jenis folds yang sama. Jadi kayak ini terlihat bahannya tuh kurang dibedakan. Jasnya masih terlihat kurang kaku dan bajunya kurang terlihat berbeda dengan bahan jasnya. Padahal kedua bahan ini, kain ini berbeda di sini. Ini adalah contoh yang kurang baik begitu. Selain itu, bahan juga memiliki namanya tuh interaksi dengan cahaya. Ini juga penting ya. Ini lebih ke shading dan lighting nanti di akhir gitu. Bukan bentuk folds-nya tapi lebih ke bagaimana cahaya itu bereaksi, bagaimana cahaya itu akan direaksikan oleh ini, material ini. Seperti yang di atas ini, di kiri atas. Kita bisa lihat ini materialnya lembut, silk, ya ini sutra gitu, licin. Dalam membuat lipatan juga perlu diperhatikan ya, bagaimana cara membuat shading-nya ini. Kemudian yang kedua ini, denim, bahan jeans gitu ya, lebih cenderung menyerap cahaya dan lain-lainnya gitu, sehingga membuat tekstur yang seperti ini. Ini sangat amat perlu diperhatikan. Kuncinya adalah materials. Maka ini saya taruh di yang paling atas, yang pertama. Gitu. Kemudian yang kedua external influence. Yang ini agak ribet ya. Jadi kayak bagaimana hal eksternal dapat mempengaruhi lipatan. Contohnya air dan angin. Walaupun kita sudah tahu bahan dari apa namanya, fabric tadi, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana bahan tersebut akan berinteraksi dengan air. Bagaimana bahan tersebut akan berinteraksi dengan angin. Seperti contohnya adalah baju ini. Ini baju hem ya, baju hem putih. Lipatannya seperti ini. Kemudian kalau dia berinteraksi dengan air, bagaimana hasilnya gitu? Hasil interaksinya dengan hal lain. Yaitu seperti ini ya. Jadi lipatannya jadi lebih tajam, lebih terlihat. Kemudian ada efek tembus pandangnya. Ini juga perlu dipertimbangkan. Begitu. External influence. Kalau misal sutra atau bahan latex dan lainnya, ini tidak mungkin hasilnya seperti ini ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah movement atau gerakan. Ini sudah sangat jelas. Kalau movement dan gerakan itu sangat amat memberi influence yang besar pada lipatan. Karena lipatan sendiri itu terbentuk akibat gerakan. Gitu. Seperti contohnya adalah seperti ini. Kita lihat bahannya ini bahan jaket gitu ya. Saat tidak ada gerakan, dia akan jatuh. Kemudian saat bergerak ke atas, di sini ada point of tension namanya. Titik tension itu apa ya? Point of tension, pakai titik
tumpunya gitu. Di sini kemudian akan mengikuti. Ini kalian bisa cari contoh ini di Pinterest atau mungkin kalian cari di Google. Kalian cari, seperti folds gitu atau wrinkles dan lainnya, ini mungkin akan muncul. Karena ini ada banyak tutorialnya juga di YouTube dan lainnya, begitu. Kemudian contoh lainnya di sini ada twist, bagaimana ini bergerak mengikuti tangan, bagaimana lipatan itu sangat amat ini, apa namanya, terpengaruhi oleh gerakan tangan. Di sini juga menariknya tuh, lipatan itu sangat amat memberikan karakter pada gerakan. Gerakan sebagus apapun, misal kalian jago membentuk gestur, kalian jago anatomi, sepuh banget lah dalam gestur, tapi kalian melupakan lipatan, itu bisa jadi zonk ya, bisa jadi hilang momentumnya itu. Jadi kayak, di mana ini tuh harus dipelajari tadi itu, karena juga membangun karakteristik dari gerakan. Contoh lainnya seperti ini, gerakan menekuk, ini dari bajunya saja kita udah tahu kalau ini gerakannya lagi menekuk gitu. Ini memberikan karakter pada lekukan yang, apa ya, lebih estetik begitu. Bisa dilihat lagi kalau sedang lurus seperti ini. Ya, dan lainnya itu tadi. Kemudian art style. Art style. Dalam membuat lipatan, art style itu sangat perlu diperhatikan. Karena, berbeda art style tentu saja berbeda cara membuat lipatannya. Kebutuhan dari lipatannya itu berbeda-beda. Ini mungkin saya contohkan yang di anime style ya. Karena ada banyak style lainnya seperti western atau yang realistis atau mungkin ada style yang kontemporer dan lain-lain. Itu juga berbeda cara membuat lipatannya. Seperti ini kita lihat di sini. Kalau kita lihat di karakter ini kalau kalian tahu ini dari game Arknight ya. Di mana lipatannya itu sangat diperjelas, sangat dijadikan, poin plusnya, sangat dijadikan apa ya, sangat ditonjolkan. Di mana kita lihat di sini ada banyak lipatan, di sini juga ada lipatan. Bahkan kalaupun kita lihat jaket sejenis ini, lipatannya tuh seharusnya tidak sebanyak ini. Tetapi ini di apa ya, ditonjolkan lipatannya, karena art style-nya memang seperti itu. Ingin membentuk karakter yang, apa ya, yang kompleks, yang unik. Seperti ini kan dilihat, karakter ini sangat unik, kompleks, menggunakan alat-alat, jadi lipatannya pun harus dibuat kompleks untuk mendukung karakter ini. Berbeda dengan ini, Genshin Impact, di mana lipatan di sini tidak terlalu diperlihatkan, karena, dari tema art style-nya saja ini juga sudah simpel begitu. Bukan simpel, lebih ke berbeda dengan yang Arknight tadi gitu, lebih simpel dari yang Arknight. Lipatannya juga dikurangi, seperti di bagian gelap ini, tidak diberi detail lipatan, jadi lipatannya hanya dibuat simpel gitu. Ya, seperti itu. Atau yang seperti ini yang semi realis ya, di mana lipatannya tuh hanya dibuat untuk, mengilustrasikan bahwa ini tuh sedang menekuk dan ini tuh, eee, tidak menekuk dan lainnya. Ini versi simpelnya gitu. Jadi yang perlu dipertimbangkan adalah art style juga perlu dipertimbangkan, begitu. Oke, selanjutnya, jenis-jenis lipatan gitu. Ini banyak teorinya ya di sini saya jelaskan. Katanya mid and draw, tapi draw-nya mana gitu, kok malah malah banyak ngomongnya gitu. Ya sebelumnya nanti draw-nya di akhir-akhir saja. Ini saya fokus jelaskan dulu. Oh ya, kalau misal kalian penasaran ini software-nya apa, saya menggunakan Clip Studio Paint. Kalau mungkin kalian ingin materi ini, nanti akan saya berikan ke admin, di drawing community. Jadi nggak perlu nge-spam screenshot atau lain-lainnya, atau mungkin nggak perlu nge-record sendiri karena ini udah direkam melalui YouTube-nya drawing community gitu. Nah, jadi jenis-jenis lipatan, mungkin banyak yang udah tahu jenis-jenis lipatan ini, tapi ada juga beberapa mungkin yang belum tahu. Jadi lipatan itu punya namanya masing-masing. Siapa sih yang namain lipatan ini gitu, kayak gabut amat lipatan dinamain. Ada orang namanya Williams Breed Games.
Dia tuh, punya buku tutorial, dia tuh sepuh banget, tapi sayangnya dia itu, mmm, art style-nya western, dia lebih ke realis. Tapi ilmu liputannya ini dapat diaplikasikan ke berbagai style. Ini lebih ke ilmu yang general, jadi kalian bisa pelajari juga dari William Britt Games ini. Jenis-jenis lipatan tuh ada inert, ada drop, drop itu biasa dibilang juga dead ya, dead folds, kemudian ada pipe, half lock, spiral, zigzag, dan diaper U. Ini jenis-jenis lipatan yang sering kita temui gitu. Langsung aja yang pertama, inert atau dead folds. Inert atau dead folds itu contohnya pada kain yang bersikap pasif. Bentar, mana ini contohnya kok nggak muncul ya? Oh, di sini. Ya, ini inert. Di bagian bawah ini. Biasanya tidak memperlihatkan adanya gerakan. Inert itu unik ya, dia pasif, tidak memperlihatkan adanya gerakan, namun meski demikian dia memberi kesan hidup pada konteks tertentu, dan ini mengikuti surface ya. Seperti contohnya pada korden ini akan terlihat tidak, apa ya, kurang menarik, akan terlihat kurang hidup, kalau tidak ada inertnya ini. Ini tuh memberikan kesan, apa ya, estetika dalam menggambar. Contoh lainnya adalah seperti ini. Ini seperti taplak meja langsung dilempar ke lantai gitu. Bentuknya random, pasif. Kita nggak melihat adanya gerakan di sini. Ini lipatan terbuat dari apa sih? Tidak membentuk gerakan, terus kayak mati gitu. Tapi ini memiliki estetika gitu, memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Mungkin kalau kalian menggambar background, ini sering kali dipakai karena bersifat netral ya. Tidak terlalu mencolok, tapi memberikan estetika yang sangat tinggi. Kemudian mengikuti bentuk surface, seperti contohnya ini di tangga, mengikuti bentuk surface. Dia akan meliuk seperti ragdoll gitu, seperti orang mati, makanya dibilangnya dead folds, tidak hidup gitu. Kita tidak melihat adanya gerakan di sini, hanya ada kain yang ini gitu, yang ditaruh di atas tangga, begitu. Ini dead folds atau inert gitu ya. Kemudian ada yang namanya drop folds. Ini juga jenis lipatan yang mati. Dia tidak terlalu, apa ya, memperlihatkan adanya gerakan, tetapi dia memiliki ornamental value yang tinggi. Bedanya yang tadi estetikanya yang tinggi, kalau ini ornamental value yang tinggi. Maksudnya ornamental value itu apa, Bang? Gitu kan. Ornamental value itu biasanya ini dijadikan sebagai hiasan. Biasanya ini dijadikan tokoh utama dalam, apa ya, dalam membuat karakteristik gitu, dalam menonjolkan sesuatu. Drop folds ini bersifatnya ini, menarik perhatian orang. Jadi berbeda dengan inert tadi itu lebih ke estetika saja, kalau yang ini tuh memiliki ornamental value yang tinggi. Jadi kalau ada drop folds, biasanya tuh pandangan orang tuh akan tertuju pada drop folds ini. Yang harus diperhatikan juga adanya area of support. Ini ya, di titik ini area of support-nya, kemudian akan jatuh bebas, begini. Ini namanya drop folds. Jadi kalau kalian ingin menggambar, kayak, wah, aku mau gambar ini nih, nama lipatannya apa? Aku pengen cari referensinya, tapi nggak tahu nama lipatannya. Nah, sekarang tahu ini namanya drop folds gitu ya. Contoh lainnya, itu tadi contoh yang simple, contoh yang lebih kompleks lagi drop folds itu dapat dilihat di sini. Ini contohnya area of support-nya lebih luas, yaitu lutut. Drop folds ini sangat memberikan estetika ya, bahkan hanya lutut dan kain saja itu terlihat menarik gitu. Inilah spesialannya dari drop folds begitu. Kemudian bisa dilihat di sini. Ini sebenarnya gabungan dari folds gitu ya. Drop folds-nya dapat kita lihat di sebelah sini. Nah, yang membuat agak tricky, yang membuat agak bingung, yaitu folds berikutnya, pipe folds. Pipe folds ini seringkali ketukar dengan drop folds, karena karakteristiknya tuh sangat amat mirip. Kayak saudaraan gitu dengan drop folds. Pipe folds ini lipatan yang terbentuk saat kain jatuh dengan bebas. Itu sama persis dengan drop folds. Bedanya,
ini memiliki bentuk silinder. Dapat kita lihat di sini, memiliki bentuk silinder. Jadi yang sebelah kiri ini adalah drop faults biasa. Ini juga ada pipe-nya sih, ada aspek pipe-nya. Dan di sini kita lihat ada bentuk silinder-silinder dari lipatannya itu. Ini juga bisa menyamping gitu ya, sering kita lihat seperti ini. Ini namanya pipe faults. Cara nge-shading-nya ini yang paling mudah. Banyak orang bilang ini nge-shading-nya paling mudah karena ini bentuknya tuh sangat fundamental ya. Kalau kalian belajar fundamentals dan belajar shape, kalian pasti tahu yang namanya silinder. Cara nge-shading pipe faults itu sangat mudah, yaitu dengan kita anggap aja sebagai silinder, anggap aja sebagai pipa gitu. Sering kita lihat ketika baju itu terkena tension atau terjatuh gitu. Ya, contohnya di sini ya. Oh ya, misal dalam satu gambar kalian ingin menggunakan banyak jenis faults, itu boleh ya. Seperti contoh gambar ini, ada inertnya, ada pipe-nya. Kemudian di sini ada namanya tuh diaper, tapi belum saya bahas. Jadi lanjut. Half lock fault. Ini yang populer ya. Kalau artis-artis figur pasti sering buat ketemu dengan fault ini, half lock, karena dalam menggambar karakter itu banyak ininya, sendi-sendinya. Half lock ini sering ditemukan pada lekukan tubuh seperti siku, lutut, dan leher. Cara menggambarnya juga mudah, agak-agak ribet, agak-agak tricky gitu, agak-agak ribet. Tetapi nanti akan saya berikan tips menggambar half lock ini hanya dalam waktu 3 detik mungkin, nggak sampai malah, ada tekniknya. Nanti akan saya tunjukkan di akhir, gitu. Kemudian, ciri-cirinya apa sih ciri-ciri half lock ini? Ciri-cirinya adalah ketika kain itu mengalami perubahan arah. Jadi nggak hanya ada di tubuh gitu ya. Jadi kalau kain mengalami perubahan arah, itu tuh mereka cenderung akan membentuk ini, half lock ini, folds, lipatan half lock ini ya. Begitu. Jadi kalau misal kalian ingin lagi gambar, kemudian kalian menemukan siku gitu, ingin menggambar lipatan siku, kalian bingung gitu kan. Aduh, mau nyari referensi gimana nih? Nama lekukannya apa gitu. Masa lekukan siku, dicari lekukan siku, ketemunya juga yang lain gitu, kayak bukan ini. Sekarang tahu namanya ini adalah half lock fold gitu. Atau sering disebut dengan elbow folds gitu. Mungkin akan muncul banyak referensi gitu ya kalau nyari keywordnya ini, half lock ini. Gitu. Kemudian ada yang namanya spiral folds. Spiral folds. Ini mirip pipe folds ya. Serupa dengan lipatan jatuh dan lipatan spiral. Dapat dilihat di sini. Serupa dengan lipatan jatuh dan lipatan pipa. Maaf ini typo ya. Bentuknya soalnya terkadang menyerupai pipa juga. Tapi yang membedakan adalah sifatnya tidak sejajar. Kalau yang pipa tadi bersifat sejajar. Kalau ini sifatnya nggak sejajar. Mereka tuh antara saling bertemu, melintir, atau saling menjauh. Ini namanya spiral fold, twisting gitu. Kemudian selain spiral fold, contohnya yang lain adalah seperti ini ya. Spiral, berbentuk spiral. Ini diingat ini bentuknya seperti ini, spiral folds, karena ada folds yang mirip seperti ini. Yaitu namanya, nanti akan saya bahas, namanya adalah zigzag folds gitu. Jadi ini spiral folds berbentuk pipa tetapi terpelintir gitu. Kemudian contoh lainnya ada di sini. Ini contoh spiral folds bertemu dengan half lock folds tadi gitu ya. Jadi folds itu bisa dicampur-campur, bisa digabung-gabung. Makanya itu yang membuatnya rumit. Kita mengetahui nama-nama ini tuh untuk biar tahu aja gitu, mempelajari lebih dalam lagi gitu. Oke, lanjutnya zigzag. Nah, zigzag folds. Kok mirip gitu sama yang spiral folds tadi? Apa yang ngebedain gitu ya? Bedanya adalah zigzag folds itu membentuk sudut tajam yang berulang. Seringkali bentuknya diamond. Diamond gimana, Bang? Bentuknya nggak kelihatan kayak diamond gitu. Diamondnya tuh ada di sini nih.
Mmm, mungkin kalau kalian lihat ini bentuknya menyerupai diamond ya. Wait, mana? Ini bentuknya menyerupai diamond. Ke gambarnya juga kalian tinggal bentuk diamond aja. Nanti akan jadi yang namanya tuh ini, zigzag folds. Zigzag folds ini sering kali ditemukan di baju-baju ya, bahkan di celana juga. Dan ini sangat amat rumit untuk digambar, tetapi kalau berhasil, ini sangat menonjolkan karakter dari baju itu sendiri. Begitu. Oke. Contoh lainnya adalah seperti ini ya. Nah, ini juga alasan kenapa dia sebut zigzag folds, karena emang dia sikapnya zigzag, membentuk sudut zigzag gitu. Tapi kalau dilanjutkan, ini akan membentuk diamond gitu. Bentuk diamond yang berulang-ulang gitu. Makanya disebutnya zigzag folds begitu. Kemudian yang terakhir ada namanya tuh diaper folds. Diaper folds itu terbentuk ketika ada 2 poin tensi yang berbeda. Seperti ini contohnya, dia berbentuk U. Biasa juga disebut dengan U-fold. Tapi kalau dicari U-fold biasanya tuh ketemunya tuh agak random, makanya kadang disebutnya juga diaper fold. Kemudian ini contohnya, mana ya? Ini contohnya. Ini diaper folds ya. Ada 2 titik tensi di sini. Kemudian ini membentuk U. Biasanya diaper folds itu sikapnya berulang kayak gini. Ada ulangannya di bawah, berulang, berbentuk U. Gitu. Kemudian kalau masih ingat yang kiri ini namanya tadi drop ya. Yang jatuh bebas, bersikap pasif. Jadi folds ini juga memiliki nilai apa tadi namanya? Ornamental. Ya, nilai yang bagus. Karena ini biasanya di apa ya? Tempat-tempat yang biasa digunakan dalam fashion juga yang seperti ini, dia per fold. Gini. Nah, itu tadi jenis-jenis fold ya. Tadi udah dibahas semua fold. Ada inner, drop, pipe, half block, spiral, zigzag, dan dia per U gitu. Ini juga seperti ini kalau mungkin kalian cari ada banyak pematerinya ya, kayak kalian cari di YouTube, kalian cari di Google. Sekarang udah tahu istilahnya nih, inner, drop, pipe, dan lain-lain. Sekarang kalian bisa cari di Google atau di YouTube dengan lebih mudah. Karena kalau kalian cari tutorial lipetan gitu, tutorial lipetan baju, kadang tuh nggak bertemu dengan hal yang kita inginkan. Kayak misal ini dikasih lipetan yang agak-agak random gini gitu, kayak tutorialnya kena gitu, tapi kita nggak tahu nama lipetannya, jadi kita kurang bisa spesifik. Sekarang kita bisa lebih spesifik lagi nyebut lipetan-lipetan begitu ya. Kemudian selanjutnya, oh ya, sampai sini ada yang ditanyakan gitu kah, atau mungkin terlalu cepat dan lain-lain? Mungkin bisa. Kalau kecepatan enggak ya Bang ya, tapi mungkin mereka diem itu mencerna. Jadi kayak bentar, ini belum pernah gue denger dan langsung banyak banget. Oh, terlalu ini ya. Jadi biarkan dia mempelajari dulu. Kayaknya teman-teman masih bingung aja. Nanti kalau praktek biasanya mereka banyak request sih. Bang, coba bikin ini Bang. Biasanya bingung itu sih. Oke. Karena habis ini bakal ada praktek juga. Habis ini tadi itu teorinya udah selesai semua. Karena di sini udah mulai masuk ke praktik, mulai menggunakan tips trik dalam menggambar folds yang mudah, gitu. Jadi ada beberapa tips yang saya tahu. Yang pertama itu namanya teknik 1277. 1277. Jadi mungkin kalau kalian pernah belajar lipetan yang realis, atau mungkin kalian
pernah nemu YouTuber-YouTuber yang western, kalian biasanya tahu 1277 ini. Saya dikasih tahu oleh teman saya ya, teknik 1277. Saya jarang pakai, tapi pas saya pakai tuh enak banget gitu, mudah banget. Jadi gimana teknik 1277 itu? Akan saya jelaskan. Teknik 1277. Kenapa disebut teknik 1277? Ini bukan tahun, ini bukan maksudnya angka-angka gitu, bukan. Teknik 1277 itu kita menggambar lekukan hanya dengan angka 1, 2, dan 7 yang diulang. Ya, jadi pertama kita buat ini, angka 1. Angka 1 ini ya. Ini kan menyerupai angka 1. Kemudian kita buat angka 2. Kemudian kita buat angka 7. Kita buat angka 7 lagi. Mudah. Dan hasilnya menjadi lipatan yang cukup hidup gitu. Untuk pemula dan yang baru belajar membentuk lipatan, ini bisa diingat ya teknik 1277. Ini sering kali kita lihat ada di mana-mana. Karena karakteristik angka 1277 ini juga unik. Gitu. Membentuk lipatan yang seperti ini. Lalu gimana cara mengaplikasikannya gitu ya. Kok cuma gini doang kan nggak bisa diaplikasikan gitu. Cuma jadi lipatan doang, gimana cara naruhnya ke karakter gitu. Gimana cara naruhnya ke baju. Nah, ini cara naruhnya ke baju. Misal ada lipatan ini. Kalau kalian ingat lipatan ini tadi namanya half lock. 1277 ini populernya dipakai di zigzag folds sama half lock folds. Ini sangat memudahkan. Jadi kita tinggal buat 1277. Lalu kita connect-in ke sini. Ke dalamnya U-shape ini. Ya, 1, 2, 7, 7. Kemudian kita ulang lagi. 1, 2, 7, 7. Mudah sekali gitu ya. Ini kayak nge-cheat nih. Ini ilmu hitam ini kalau saya sebut ya. Karena mudah sekali gitu. Jadi bisa untuk belajar gitu ya. Ini juga nih contohnya. Oh, ini yang versi final ya. Kemudian dapat diaplikasikan lagi lebih jauh ya. Seperti yang membuat ini. 1, 2, 7, 7. Ulangi. 1, 2, 1, 2, 7, 7. Ini bisa buat ini folds yang bagus. Ini namanya zigzag fold ya tadi. Karena membentuk diamond. Dan sudut lancip. Maka ini disebut zigzag folds. Ini juga. Tapi nanti ini bisa di shading. Kalau di shading mungkin ini bisa jadi spiral folds. Tergantung bagaimana cara ngewarnainnya gitu ya. Kemudian di sini juga 1, 2, 7, 7. Kemudian di sini juga 1, 2, 7, 7. Ini jadi ini juga apa spiral folds deng ini ya. Spiral. Gitu. Gak cuma di sini, di badan gitu juga bisa dibuat. 1, 2, 7, 7 gitu. Kemudian ini 1, 2, 7, 7. Mudah banget. Mungkin bisa langsung dipraktikkan gitu ya kalau yang lagi gabut gitu. 1, 2, 7, 7 gitu. Jadi kata siapa ngebuat lipatan tuh susah gitu ya. Ternyata ada ilmu hitamnya nih gitu. Mungkin juga kalian ada yang tahu gitu tapi disembunyikan ilmunya gitu ya, dirahasiakan. Nah, ini saya beberkan nih. Ada yang namanya teknik 1277 gitu. Kemudian tips yang kedua. Tips yang kedua gimana cara mempelajari folds yang mudah. Adalah tentu saja latihan ya. Kita spam latihan folds. Terus gimana kalau kita pengen fokus latihan folds-nya aja? Kalian bisa latihan dengan menggunakan poser. Kalian bisa cari pose-pose gini tuh di Pinterest ada banyak. Kalian bisa cari aja namanya tuh pose reference atau mungkin pose sketch, pose drawing atau mungkin gesture dan lain-lainnya. Atau mungkin kalau kalian sudah jago menggambar gestur gitu, kalian bisa menggunakan gambar sendiri gitu ya. Kalau misal kalian ingin mempelajari gestur juga di drawing community ini juga ada kemarin rekamannya ya.
tutorial menggambar gestur oleh Revanda, itu juga sangat bagus. Mungkin sebelum belajar Folds, kalian juga bisa pelajari yang itu dulu. Juga bisa gitu. Lalu gimana cara mempelajari Folds dengan ini, dengan apa, dengan pose ini gitu ya. Kalian gampang aja. Dari pose ini agak kekecilan ya, dibesarin dikit mungkin. Loh, kok tidak mau dibesarin? Oh, dia masih di lock. Bentar. Dari sini, kalian gedein. Mungkin. Sini ada banyak pilihannya ya. Enaknya memakai pose reference, kalian tuh menemukan gerakan yang aneh-aneh. Kayak contoh ini. Ini langsung kalian selimuti aja pakai baju. Kalian, apa ya, ini kan karakternya telanjang semua nih. Kalian selimuti pakai baju. Sekalian kalian belajar cara membuat folds-nya itu. Gitu. Agak ini ya. Sulit kalau di sini mungkin dibuat kanvas baru. Nah, ini. Oke. Jadi bisa kalian dim dulu, kalian dimin, kalian apa? Reduce opacity-nya, kalian kurangi opacity-nya. Jangan terlalu kelihatan, atau mungkin kalau kalian nyaman full opacity ya nggak apa-apa. Kalau saya nyamannya opacity-nya redup. Atau mungkin kalian jadikan warna biru gitu. Juga boleh. Jadi biar nggak terlalu ke distract ya, biar bisa ngebedain. Oh, ini kainnya yang warna hitam, bajunya yang warna biru gitu. Juga bisa. Oke, jadi langsung aja gitu. Misal kita ingin buat dia pakai baju kaos. Baju kaos itu gimana sih gitu. Kita cari dulu bahannya. Bahan kaos itu apa? Mungkin kita ingin bahan katun. Katun ya, bahan katun. Kita cari di Google gitu. Katun fabric. Itu gimana dia apa? Berapa namanya? Kain katun tuh apa sih namanya? Cotton fabric. Wool, intinya mah wool gitu. Bagaimana cara kalian lihat wool itu gimana cara dia ngebuat wrinkles, gimana apa namanya, karakteristiknya tuh bagaimana gitu. Mungkin bisa di sini gitu ya, bisa ditaruh di sini, atau mungkin cari juga baju kain katun gitu untuk dijadikan referensi gitu. Misal ini gini ya, ini baju kain katun, yang katun fabriknya dihilangin aja deh. Nah, ini kita lihat bajunya tuh agak tebal, di kerahnya tebal ya, cukup tebal gitu, di kerahnya cukup tebal. Kemudian teksturnya agak kaku, tapi dia juga tidak terlalu kaku, jadi sedengan gitu, sedengan ya. Misal kita ingin menggambar karakter ini menggunakan baju ini, kita bisa coba, atau mungkin karakter yang bawah aja deh, kita bisa coba. Referensinya kita taruh di tempat yang mudah dilihat, mungkin di sini. Kemudian karakternya langsung aja dipakein bajunya ini. Ini cara belajar yang mudah, cepat gitu, dan simple, enak. Dan ini bukan nge-cheat ya, tidak termasuk nge-cheat karena ini dibuat latihan gitu. Mungkin kayak langsung dibuat sini, ya langsung digambarkan. Ini tadi bagian sini agak tebal ya, jadi kita kasih tekstur yang agak tebal, gitu, agar terasa bahwa ini tuh kain katun gitu. Kok jadi kayak kalung ya, kan baru kerah gitu, baru kerah. Kemudian kita tarik garis ke sini. Dilihat di bajunya di sini ada anunya, ada apa namanya? Ada ininya nih, ada sekatnya, sekat di lengan. Ini juga harus diperhatikan. Sekat di lengan seperti ini ya. Sekat di lengan yang di sini. Kemudian bisa langsung di drop ke bawah. Karena ini kain katun dan dia sifatnya nggak terlalu ngepres, nggak terlalu tight, tapi lebih ke
loosey gitu, agak loose. Maka ini nggak mengikuti bentuk otot. Kalau mengikuti bentuk otot ini, nanti dia jadi akan terlihat ketat gitu. Jadi tidak menggambarkan kain katun ini ya. Jadi ini kita bypass ininya, lekukan ini kita lewati. Kita langsung tarik garis saja. Kemudian dari sini juga ada lekukan ya ini. Karena bentuk bahu begini kan. Sini bahu, ini tangan. Baju tuh kalau tidak bengkok, dia bakal seperti ini. Ini bentuk natural baju. Tapi karena ini dikebawahkan, otomatis di sini akan terbentuk lekukan. Di sini. Ini perlu diperhatikan. Yaitu di sini kan, ada lekukan. Jadi harus kita buat. Kita bisa pakai teknik 1, 2, 7, 7 tadi lagi. Tinggal 1, 2, 7. 7. Kita masukkan saja ke sini gitu. Tapi karena saya jarang menggunakan teknik ini, jadi langsung saja gitu. Saya buat di sini. Ada lekukan ya. Mengikuti ini ya, mengikuti apa nih namanya nih? Chest, mengikuti dada gitu. Kemudian ke arah sini, baru ntar dia turun ke bawah. Ini di depannya lagi, di depan sini ada anunya, ada apa? Apa nih namanya tuh? Kayak bahan yang ngepresnya gitu, kayak ada karetnya. Bukan karet sih ini, sesuatu yang mengerucutnya gitu. Itu juga dipertimbangkan, jadi agak mengerucut dikit. Itu biasanya ini Bang, nyebutnya kalau di tukang jahit itu manset. Manset, oh ya manset. Iya. Oke, terima kasih. Saya agak ini soalnya, agak anu dalam perbajuan, agak kurang ini. Makasih ya infonya. Jadi kalau misal ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang tepat, atau mungkin kalian tahu sesuatu, bisa langsung gitu aja gitu. Bisa langsung on mic, atau mungkin bisa langsung ngomong aja gitu. Itu namanya apa gitu mungkin. Atau tekniknya nggak gitu Kak, atau mungkin sejenis itu. Saya nggak masalah gitu, karena di sini saya juga masih belajar gitu. Oke, jadi nyantai aja. Kalau ini, kalaupun malu atau takut salah itu jangan malu, jangan takut salah. Karena namanya sama-sama belajar itu kita sama-sama bereksperimen, sama-sama salah bareng, sama-sama improve bareng gitu. Gak ada yang namanya salah, itu namanya proses gitu ya. Ini udah jadi ya. Kemudian di sebelah sini dibuat lekukannya dulu mengikuti dada. Sekarang bajunya maju ke depan. Ini namanya tension. Di sini tuh tension ya. Kalau digambar gitu kok jadi aneh. Di sini namanya tension. Ada namanya point of tension, di mana dia tuh memberikan tensi terhadap baju. Jika di sini ada point of tension, ada 2 kan di sini. Ini akan jatuh, baju tuh akan jatuh. Nah, jatuh. Kemudian di sini kita bentuk yang namanya tadi drop folds. Apa sih tadi namanya? Lupa kan. Namanya tadi itu iya, drop folds. Seperti ini ya, yang jatuh. Nah, di sini drop folds karena terjatuh ya. Jadi kita kasih drop. Tapi di sini ada 2 tensinya. Kalau tensionnya ada 2, dia akan membentuk yang namanya tuh diaper. Diaper tadi. Diaper ini. Ada 2 tensi. Jadi akan membentuk huruf U ini. Ini juga harus diperhatikan gitu ya. Di sini ada sedikit U-nya gitu. Agak tricky emang gitu ya. Agak ribet. Kemudian kita mengikuti ininya aja. Tinggal mengikuti bentuk badannya gitu. Nah, di sini juga ada tension ya. Dari sini, dari lekukan tubuh di belakang ini juga ada tension. Di sini kita bisa aplikasikan 1, 2, 7, 7. 1, 2, 1, 2, 7, 7. Kayak gini. Untuk mengikuti ini. Tapi ini terlalu over ya kalau menurut saya. Jadi disimplifikasi aja, gini aja sudah cukup gitu. Dua kali garis saja sudah cukup menggambarkan lipatan di sini ya. Nah, ini tadi di sini ada
dropnya dikit, ada dropnya dikit. Sini juga ada dropnya, drop volts. Ini juga ada U-shape-nya. Lengan satunya dilihatkan dikit ya. Ini begini cukup untuk latihan di awal gitu ya. Ini juga saya sebenarnya agak grogi nih. Tangan saya agak gemeter. Jadi agak-agak garis agak kurang lurus gitu. Gini ya. Mungkin. Pokoknya sekitar inilah. Ini contoh yang kain katun. Mungkin bisa dimatikan, akan terbentuk bentuk bajunya gitu. Ini yang katun. Kemudian mungkin kita ingin belajar yang lain. Ingin belajar sutra gitu. Silk, kain sutra gitu. Bisa kita cari aja langsung gambarnya, baju sutra atau gimana gitu ya. Atau mungkin kita belajar gambar jas aja dulu. Jas. Jas. Oke. Kita sebenarnya kalau nyari baju ya, itu agak ini, misal kalau kalian cari fashion di Google, kalian cari baju di Google, dan kalian gak nemu yang bagus, kalian carinya di Shopee, di Tokopedia, Lazada. Kalian cari di situ, fashion. Ntar itu malah ada tabelnya sendiri untuk fashion. Dan entah kenapa saya lebih suka nyari baju-baju fashion yang menarik tuh di Shopee, Tokopedia. Karena unik-unik gitu ya, menarik-menarik. Apalagi karena itu dijual, kayak misal, kan itu kan barang jualan ya, misal jual jas. Ntar pasti ada tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Jadi kita tahu seluk-beluk dari fashion itu, dari bajunya itu. Jadi lebih, kalau menurut saya tuh, Shopee dan Tokopedia itu bisa dijadikan alat bantu dalam belajar art gitu ya. Ya, lanjutnya kita kan menggambar jas. Menggambar jas. Caranya juga mudah, caranya juga kita harus perhatikan ini ya, bahannya. Bahannya itu kaku, materialnya kaku. Jadi ngedeformnya tuh agak keras gitu. Harus menggambarkan karakteristik yang keras. Ya, pertama kita gambar dulu ke bawah. Ya, ke bawah, ke dalam, lalu keluar gini. Yang dicontoh. Bawah ke dalam, keluar, oke. Kemudian sebelahnya juga. Dalam, lalu ada ininya, ada chestnya, jadi ke dalamnya agak nggak terlalu dianu. Kemudian keluar. Begini ya. Nah, sini yang berpotensi membuat faults, yang berpotensi menggerakkan tuh ada di sini. Ada di sini. Kemudian ada di sini. Jadi harus yang lebih diperhatikan tuh di sini. Jadi kita bisa tarik garis ini ke bawah. Karena ini tegang ya, di sini tegang. Jadi ini kemungkinan kecil mendapat lekukan. Yang lebih menekuk itu yang sebelah sini. Tapi kadang ini juga bisa dikasih lekukan juga nggak apa-apa gitu. Tapi intinya di sini menekuk gitu ya. Menekuk. Di sini menekuk. Kalau kalian bingung gimana cara bikinnya, tinggal 1277. 1, 2, 1, 2, 7. Ini resolusinya agak kecil, jadi agak sulit ya. Mungkin kalian bisa contoh, kalau kalian ingin belajar, kalian bisa di resolusi yang lebih tinggi gitu, agar lebih enak belajarnya. Ya, jadi kita berikan ini aja apa, lekukan-lekukan yang sifatnya tuh keras, yang menggambarkan sifat keras gitu. Oke. Ya, nggak terlalu meleot,
tapi lebih ke garisnya tuh nggak meleot-meleot gini, nggak smooth, tapi garisnya tuh langsung menikuk, membentuk sudut gitu, membentuk sudut. Dalam menggambar jas ya. Saat sini juga. Mungkin di sini ada lekukan sedikit ke dalam, ke sana gitu, karena ini berubah arah juga kan. Mungkin bisa dikasih lekukan sedikit di sini. Gitu. Over ya tadi ya. Ya, ini dalam membentuk membangun lekukan dalam jas. Gitu. Misal kita kombinasiin, dia pakai jas tapi juga pakai katun. Nah ini kita harus perhatikan perbedaan bahan juga, material. Di dalamnya mungkin dia pakai katun. Katun itu kan lebih bersifat loose gitu ya. Tidak terlalu keras, tapi juga tidak terlalu mengikat. Jadi agak kendor, maka bisa dibuat drop gitu. Folds yang drop saja gitu. Mungkin sekitar itulah ya. Ya. Sini udah kelihatan sedikit agak terlihat seperti jas ya. Kalau nggak detail gitu, karena resolusinya kecil. Tapi sudah terlihat seperti jas gitu. Ini contoh yang jas, ini tadi contoh yang katun. Mungkin berikutnya contohnya apa ya? Silk gitu. Silk. Atau kain apa ya? Atau jangan silk deh. Mungkin bahan apa ya? Contohnya sekarang yang ketat aja deh. Bahan baju yang ketat. Slim fit. Baju slim fit. Bentar, cari baju slim fit. Baju kaos biasanya. Nah, contohnya baju ini, baju kaos ini. Ini karakteristiknya berbeda dengan ini ya, berbeda dengan yang jas tadi, juga berbeda dengan katun yang tadi. Karena ini sifatnya tuh tight gitu, apa ya? Ngepres. Jadi cara menggambarnya juga beda, lekukannya juga beda ya. Mungkin akan kita contohkan di yang mana ya? Di yang ini aja deh. Di yang ini. Set kita pindahin aja, tadi resolusinya kekecilan, susah dibuat gambar ya. Nah, di sini. Kok yang ke pasta yang itu sih? Ini. Kita paste di sini, kita gedein aja. Nggak apa-apa anatominya ngeblur ya. Nggak apa-apa contohnya ngeblur. Yang penting kalian bisa ngelihat bentuk badannya aja. Ini ngeblur banget. Tapi yang penting kalian bisa ngelihat bentuk badannya ya masih aman lah. Kalian juga bisa pakai poser gitu, 3D poser. Mungkin habis ini saya contohkan pakai poser. Tapi sekarang yang ini dulu. Ini. Jadi ini slim fit, di mana ini sangat mengikuti otot. Sangat mengikuti surface-nya gitu. Misal di sini, dia akan sangat mengikuti ototnya. Ini diikutin. Ini otot sayap. Ini juga diikutin. Otot sayap tuh namanya otot lateral, lats. Kalau mungkin kalian ingin belajar otot sayap, ini namanya lats. Kemudian ini otot tangan atas, otot bicep. Kemudian ini otot bahu. Otot bahu itu sebenarnya juga ada 3. Kalau kalian ingin belajar otot bahu, gitu. Kemudian ke sini. Ini masih mengikuti bentuk otot. Folds-nya juga lebih sering gitu ya, lebih banyak. Karena bersifat ketat gitu. Jadi
folds-nya tuh juga harus diperbanyak agar memperlihatkan kalau baju ini tuh ketat. Mengikuti bentuk tubuh. Gitu ya. Oke. Ini di sini juga karena ketat, di sini kan ada bentuk dadanya. Jadi perlu diperhatikan juga di sini. Kalau perempuan kan ini agak terbelah gitu ya di tengah sini. Jadi juga perlu diberikan sedikit. Nah, seperti itu. Terus ini ada bentuk di sini. Ini juga perlu diikuti karena bajunya ketat. Diperbanyak aja garisnya, nggak apa-apa kalau baju ketat itu. Ntar kalau sekiranya kebanyakan bisa dihilangin belakangan gitu. Kita lihat. Ini bajunya jadi terlihat lebih ketat gitu ya. Apalagi kalau diperbanyak garis-garisnya. Gitu. Ya udah terlihat cukup ketat. Mungkin ini malah agak terlihat loose gitu ya. Mungkin juga jangan terlalu banyak. Oke, gini. Gitu. Mungkin kalau kalian ingin dipraktekkan gitu, ingin sambil gabut di kelas, lagi kelas online, atau lagi malmingan tapi gabut mau ngapain, kalian bisa sambil latihan gini aja. Ini latihan begini 15 menit, latihan begini 10 menit, itu tuh udah cukup, menurut saya tuh sangat cukup gitu ya. Yang penting konsisten setiap hari, kalian tinggal gunakan poster-poster begini, kalian kalian pakaikan baju, itu nanti lama-kelamaan akan muncul sense gitu, akan muncul naluri dalam membuat lipetan gitu. Mungkin akan saya contohkan yang terakhir pakai baju silk. Baju silk, bentar, mana ya? Susah juga nyari referensinya. Wah, kenapa gambarnya kalau dicari di Google agak vulgar ya? Jangan baju silk deh, baju yang lain. Mungkin sekarang nggak usah pakai referensi gitu, dinalar aja pakai otak, bakal ngegambar baju yang sedikit lebih berumbai gitu. Ini juga Bang, teman-teman ada yang bilang gimana kalau bajunya tuh ada tekstur bulunya. Oke, itu menarik ya. Kalau tekstur, gimana cara menggambar teksturnya gitu ya? Gimana kalau ada lipetan tapi ada teksturnya bajunya? Iya. Kalau saya sendiri sebetulnya, ini agak rumit ini. Gimana ya? Misalnya tekstur bulu-bulu. Contoh tekstur bulu-bulu tuh mungkin seperti wool atau mungkin seperti jaket winter gitu ya. Jaket winter itu juga ada tekstur bulu-bulunya. Itu kembali lagi ke materialnya. Bagaimana karakteristiknya saat terkena gerakan, bagaimana karakteristiknya saat terkena saat terkena bahan dari luar, influence dari luar atau angin saat bergerak. Contoh baju bulu gini kah? Bisa yang kayak gitu, atau biasanya baju-baju yang kayak baju tuh yang udah lama gitu. Jadi kan biasanya dia keluar bulu-bulu kecil. Apakah itu tuh sesuatu yang perlu kita perhatikan atau bisa kita persimpel lagi, tapi kita tetap dapat feel-nya? Iya,
Oke, menarik ya. Kalau itu lebih ke coloring sih, lebih ke coloring, shading, lighting, memberikan tekstur. Sepertinya kita butuh ekstra sesi. Waduh, ini lebih ke jenis. Kalau saya mungkin di sini ngejelasinnya lebih ke ini ya, jenis-jenis lekukannya. Jadi lekukan bajunya, lekukan kain. Bagaimana kain itu melekuk, bagaimana kain itu berbelok, bagaimana kain itu berputar, dan lain-lainnya. Tapi kalau mungkin bagaimana kita masih dapat teksturnya, misal tekstur bulu, itu lebih ke cara kita ngerendernya aja. Tapi bisa sih dicontohkan. Kayak baju lama udah buluan. Itu sih lebih ke shading, lighting gitu ya. Kalau dari folds saja, kalau misal kita pengen memperlihatkan itu dari folds, dari lekukan, itu agak lebih rumit, jauh lebih rumit. Jadi perlu disertakan konteks yang lebih gitu, kayak mungkin shading dan lainnya gitu. Tapi bisa dicoba dulu sih. Mungkin nyari referensinya dulu deh. Mungkin langsung aja deh baju yang berbulu gitu. Baju yang berbulu. Baju yang ada bulunya. Aku cari di Google baju yang ada bulunya. Yang ada bulunya tuh agak ribet ya. Karena baju yang ada bulunya sendiri tuh universal ya. Kayak misal bukan universal, ada banyak jenisnya juga sendiri. Kayak yang tadi ini yang saya contohkan, ini ada bulunya kan. Tapi ini lebih ke kaku, tekstur kainnya kaku. Kemudian ini ada baju berbulu juga nih. Tapi ini teksturnya tidak kaku gitu. Malah kayak sangat amat lemes. Kemudian ada juga baju bulu yang itu tuh di tengah-tengah. Dibilang kaku enggak, dibilang lemes juga enggak lemes-lemes amat. Ada yang seperti ini. Ini tergantung gimana tekstur kita gitu ya, texturing. Berarti kita ambil jalan gampangnya aja deh. Ini berarti kalau kita bahas bakalan panjang banget. Jadi mendingan aku rekomendasiin kalian yang masih kepo main aja ke Artefak. Benar. Gitu ya. Jadi nanti di sana bisa tuh kalian bahas bareng-bareng di sana gitu. Iya bener sih, itu masuknya ke rendering sih. Iya. Begitu. Ya mungkin materi dari saya itu ya, kayak Oke, ada yang masih kepo, mungkin kita masih ada waktu setengah jam lagi. ada yang mau bertanya gitu. Saya bilang kamu telat. Dia bernongol. Halo. Ya, bagi yang baru datang mungkin bisa nanti kalau ada rekamannya bisa dilihat rekamannya gitu ya. Kalau butuh materinya nanti saya kirim ke admin. Itu ada yang bilang, Bang, kapan online Discord-nya? Bang, kapan? Kurang tahu ya. Mungkin Desember nanti. Soalnya ini kita lagi musim UAS nih. Sedang musim UAS. Tapi ya udah berarti kalian gabung dulu aja. Nanti kalau online kan ketahuan tuh. Iya, boleh join dulu. Kak, Artefak itu di WA atau di Discord, Kak? Di Discord. Kalian bisa cek Artefak itu di Instagram, ada artefak.id, artefacet.d. Ntar di situ ada linknya, link Discordnya. Silakan join. Adminnya ramah-ramah. Oke. Gitu. Itu. Bang, setuju gak kalau bentuk sebuah lipatan itu sifatnya susah ditebak? Setuju. Lipatan tuh emang susah ditebak ya. Tapi kalau dipelajari, ntar lama-lama kita bisa merasakan
jadi lipatan gitu. Kita punya feel, akhirnya kita bisa menebaknya gitu, lebih menebaknya, begitu. Link Discord-nya invalid, Bang. Loh, bentar, saya kirim invite-nya langsung aja dari sini mungkin ya. Ini boleh ngirim link invite kah ini? Nggak apa-apa, silakan. Bang, kalau pakai 1277 terus, apakah jadinya monoton? Nah, itu menarik. Kalau dibilang monoton mungkin di satu titik bakal monoton ya, kalau terlalu banyak diulang. Tapi bisa kita kreasikan, misal jadi 722, atau mungkin kita buat 1227 gitu. Dan kita bisa tempatinnya tuh yang satu lebar, yang satu kecil. Tips trik aja gitu. Tapi mungkin jangan dipakai terus gitu. Kadang teknik itu juga tidak bisa diaplikasikan ke lipatan tertentu. Jadi mungkin 77 tuh untuk ini aja, memudahkan, tapi sambil belajar teknik yang lebih tingginya lagi gitu. Atau bisa jadi dengan kalian udah ngulang-ngulang terus nih, kalian doodling kayak tadi yang dicontohin sama Bang Nasyiru. Saat kalian sudah kebanyakan doodling, bisa jadi kalian akan menemukan 1277 yang lain dengan bentuk angka-angka lain yang kalian sederhanakan sendiri. Bisa jadi tuh bisa kalian ketemu kayak gitu. Iya, begitu bisa jadi. Bang, kalau rock, oh ya lupa tadi saya belum memasukkan rock. Rock itu gimana ya? Rock itu juga agak rumit karena bentuknya itu anu ya, tubular gitu, bentuknya silinder tapi ada rumbai-rumbai. Apalagi kalau ketiup angin. Nah, bahaya kalau rock ketiup angin. Bikin lekukannya susah. Nah, dia mungkin posisinya karakternya lagi muter-muter. Bang, gimana cara buat lipatan kelihatan natural? Caranya ya tadi, jangan terlalu berlebihan kalau nggak buat lipatan. Harus memperhatikan material. Bisa apa ya? Bisa mungkin bisa ini. Kalian bisa latihan dari namanya foto study. Study menggunakan foto asli. Itu foto asli kalian tracing boleh. Buat latihan tapi ya, buat latihan. Atau mungkin kalian redraw aja gitu. Itu juga bagus untuk latihan. Ada contohnya foto study. Biasanya ini dipakai orang-orang yang udah jago juga ya, foto study ini. Dan sangat bukan manjur, sangat bagus untuk Membantu. latihan. Ya, membantu gitu. Aduh, agak grogi. Contohnya ini ya, ini kelihatan kan? Contohnya ini. Ini gambar foto asli, ini foto asli. Kalian mungkin bisa redraw. Kalian buat belajar, kalian ambil bajunya saja. Lipatan bajunya aja. Ntar biasanya jadinya begini. Oh, ini pernah dijadiin challenge. Iya. Wah, ketahuan aku ngintip-ngintip gak pernah ikut. Waduh. Kalau mau ikut di Artefak juga ada challenge ya. Challenge yang menantang. Biasanya kita menggambar fundamentals gitu kayak lipatan, bentuk, hewan, dan lain-lain. Kita menantang diri kita dalam 1 jam untuk menggambar sambil belajar gitu. Improve bersamalah. Dibikin simple aja nggak sih Bang kalau lipatan? Benar. Tergantung tadi ya. Tergantung style. Jadi ada beberapa kadang tuh kita butuh lipatan tuh simple aja. Tapi kadang kita butuh lipatan itu rumit. Kayak ini contohnya karakter Genshin tadi. Lipatannya simple banget ini. Sangat amat simple. Bahkan garisnya aja lurus. Nggak diliatin di garisnya. Ini malah ngeliatin lipatannya tuh hanya lewat shadingnya aja. Ini versi simple ya.
Beda lagi kalau kebutuhannya seperti ini. Ini lipatannya malah dilebih-lebihkan ini. Dilebih-lebihkan gitu. Iya. Jadi ya dibuat simple boleh, dilebih-lebihkan boleh, dibuat biasa-biasa aja juga boleh. Tergantung gimana kalian butuhnya gitu. Besok ada 1 hour challenge gak bang? Besok ada 1 hour challenge gak bang? Katanya besok mau ada 1 hour challenge di Artefak. Gitu gak sih? Kalau itu mungkin melihat info, bisa lihat infonya besok siang gitu. Kadang ada, kalau di musim UAS gini mungkin takutnya membebani yang lagi belajar gitu ya, lagi belajar untuk UAS. Jadi kadang tuh di pause dulu. Tapi kalau misal nanti ternyata ada pengumumannya kok di Discord, begitu. Iya. Apa nih bang, banyaknya lipatan itu berpengaruh dengan lebarnya baju tidak? Ya berpengaruh juga. Ukuran baju dan lain-lainnya itu juga sangat berpengaruh untuk membuat lipatan gitu. Kemudian apalagi nih? Gimana cara lipatan kena angin? Nah, itu agak anu ya, agak rumit. Mungkin bisa dipraktekkan gitu. Lipatan kena angin. Mungkin misal ini ada bola gitu. Ada bola. Terus dia dibalut sama kain. Terus kainnya tuh ketiup dari sana ya, ke arah sini. Aku jadi kayak amogus dir, ke arah bawah atas gitu. Jadi kainnya kan tadinya gini. Mungkin akan jadi ke atas gitu. Mungkin bikinnya tuh kita harus tahu dulu arah anginnya. Misal arah anginnya ke sana. Harus tahu juga material dari kainnya apa. Baru kita bisa ngebuat. Bisa pakai referensi gitu ya. Gimana sih bentuknya kalau kain ini tuh terhempas oleh angin gitu. Seperti ini gitu. Ini ya, mungkin dikasih shading di sini. Kalau saya sendiri mengikuti aliran yang shading lipatan tuh simple aja. Yang penting maknanya dapat, pesan yang ingin disampaikan tuh dapat. Misal ini kan udah sampai ya pesannya bahwa ini tuh ketiup angin. Bahwa ini tuh kayaknya nggak diem gitu, lagi ada angin. Jadi gini aja cukup. Mungkin ada orang yang lebih ke yang lebih detail lagi. Ada juga style yang seperti itu. Jadi style tuh juga sangat amat perlu dipertimbangkan gitu. Udah ketiup angin. Seperti itu. Atau mungkin kalau rock itu biasanya ini ya, bentukannya tuh begini. Ya silinder. Kemudian di bawahnya tuh ada silinder lagi. Jadi membentuknya seperti ini. Ini agak rumit. Karena silindernya tuh nggak betul-betul perfect silinder. Tapi ada garisnya biasanya rock ya. Biasanya tuh di sininya belum ada garis. Nah mulainya dari sini. Nah ini masih kelihatan mati. Ini masih kayak kelihatan kayak kok. Bisa dikasih kayak timpang tindih gitu. Jadi hapus. Terus dikonekinnya ke atas, ke bawah gitu. Ke bawah. Bisa jadi rock.
Gimana cara bikin lipetannya gitu? Mungkin bisa langsung ditindih aja lipetannya. Misalnya di sini ada lipetan pinggul gitu. Kadang bisa kita langsung timpa aja lipetan pinggul di sini. Terus nanti ininya tinggal mengikuti. Ini tinggal kita mengikuti aja gitu. Mungkin rok lagi duduk, kayak mungkin roknya di sini, saya di sini, terus roknya tuh lagi duduk gini, bengkok. Itu juga bisa dibuat gini. Ini di sini, ini nekuk 1277. Terus ini baru roknya. Ini juga bisa gitu. Kayak gitu ya. Ini rok yang tidur tadi. Rok yang tadi form. Ya, ini saya versi simple soalnya saya lebih ke aliran yang simple, aliran yang simple. Mungkin kalau versi yang rumitnya gitu ada sendiri, tapi ini boleh dicoba gitu. Iya. Pakai rok kakinya ngangkat 1 berarti nama voltnya yang drop itu bukan Bang. Pakai rok kakinya ngangkat 1. Gimana, Wah? Let's see. Pakai rok kakinya ngangkat 1. Ini roknya di sini. Kakinya ngangkat 1. Iya, karena kalau misal kakinya ngangkat 1-nya gini, misal ini ya. Ini dari samping, ini tampak samping. Terus ini roknya ke bawah, kakinya ngangkat 1 berarti gini ya. Ini kakinya ngangkat 1 nih. Ya, satunya ke bawah nih. Ya ini mungkin bisa dibilang yang ininya kan namanya tadi namanya tuh half lock. Yang di sini half lock. Ini bisa 1277 ya. Tapi kalau saya langsung aja lah, nggak usah 1277 langsung dibuat. Yang di sini half lock. Kemudian yang sininya free fall, jatuh bebas kan. Di sebelah sini ada tensionnya di sini, maka di sini jatuh bebas. Nah, yang di sebelah sini karena ada 2 titik, satu di sini, satu di sini. Yang di sini otomatis ngebentuk namanya U-fold. Ya, per fold tadi itu. Ini juga mempengaruhi bentuk bagian bawahnya ini. Salah gini ya. Ya. Saya jarang ngebuat rok sebetulnya. Jarang pakai rok juga, nggak punya rok jadi agak-agak bingung gitu. Ini kan. Dapat dibuat seperti ini, jadi kalian buat foldnya dulu terus kalian detailin gitu juga bisa. Gitu. Ini versi Rogue Sketch ya. Terus emang bikin lipatan harus pakai kode ya? Enggak. Jadi kalau mungkin yang baru datang atau mungkin yang enggak apa, yang baru datang atau mungkin yang tadi kurang jelas gitu, entah internetnya putus atau mungkin kurang jelas. Jadi 1, 2, 7, 7 ini tuh hanya mempermudah saja, nggak wajib ya. Jadi kalau kalian mau pakai ini boleh. Ini tuh teknik yang menurut saya tuh nggak wajib dipakai. Tapi memudahkan aja. Kalau misal kalian lagi bingung, ngebuat
ngebuat liputan kok nggak bisa-bisa gitu, kok ngebuat liputan nggak jadi-jadi. Mungkin bisa dipakai trik 1, 2, 7, 7 gitu. Ini jadi liputan yang cukup bagus. Kalau mau lihat pengaplikasiannya tadi ada di sini juga. Nih, 1, 2, 7, 7. Ya. 1, di saya 1, 2, 7, 7 gitu. Atau yang ini juga 1, 2, 7, 7. Gampang. Gitu. Nama kodenya bukan kode, teknik, kayak tips. Oh ya, BTW kita ini sampai jam berapa ya? Kita itu sampai jam 10. Sampai jam 10. Oke, berarti tinggal 10 menit lagi. Mungkin Bang Nasiro ada pesan-pesan nih buat teman-teman yang masih berusaha survive di industri ini. Waduh. Iya dong, karena kan kalau bisa emang bener-bener dilanjutin sampai bisa jadi penghasilan gitu ya. Syukur-syukur bisa. Kalau emang ternyata teman-teman memilih ini jadi hobi ya silakan gitu kan. Tapi kalau benar-benar bisa menghasilkan dan membantu, setidaknya buat kalian jajan lah ya, buat kalian jajan kuota gitu. Kira-kira apa pesannya buat teman-teman semuanya hari ini? Karena kebanyakan di sini memang pelajar yang datang. Iya. Pesan dari saya ya, mungkin kalau emang ingin coba-coba dapat penghasilan dari gambar, kalian mungkin kalau coba-coba, mungkin kalian bisa open commission, entah itu di marketplace Facebook, entah itu lewat WhatsApp. Kalian pede aja buka komis. Karena kalau commission yang personal itu, kalian tuh nggak perlu takut jelek, nggak perlu takut salah. Karena sifatnya kita tuh menebar karya kita. Orang yang tertarik untuk komis ke kita, itu sudah tentu orangnya tuh udah pernah ngeliat karya kita gitu. Kayak, wah, aku pernah ngeliat karya orang ini, aku ingin nge-komis. Jadi kalian percaya diri aja gitu. Kalau ingin buka komis, atau ingin mendapat penghasilan kecil-kecilan dari gambar gitu, dari hobi. Tapi kalau kalian ingin yang lebih advance, kalian ingin yang mengincar industri, kalian ingin jadiin pokok gitu, ingin jadiin penghasilan pokok, itu kalau komis tuh agak ini ya, ada yang bilang masih bisa bagus gitu, tapi banyak profesional yang bilang komis tuh agak kurang direkomendasikan gitu. Jadi kalau kalian yang serius, kalian buat portofolio, kalian incer industri yang kalian pengen dari sekarang. Kalau kalian nggak tahu industrinya apa aja, mungkin kalian bisa cari-cari sendiri gitu. Mungkin dimulai dari di ilustrasi, Instagram ilustrasi, kalau kalian tahu itu bagus. Ya seperti itu. Bang, saya open commission nggak ada yang beli. Nah, mungkin itu ada faktor-faktor, mungkin kalau mau coba-coba harganya diturunkan dulu. Atau mungkin kalian iklankan lebih lagi gitu. Pernah dapat komplain gak bang pas komis? Sering banget. Kayaknya setiap komis tuh saya dapat komplain. Mulai dari, iya betul. Apalagi kalau kliennya personal gitu ya. Apalagi kalau kliennya tuh yang kadang tuh agak-agak gitu. Saya sering dikomplain warna, dikomplain bentuknya kurang, tolong ganti ini, ganti itu nggak apa-apa biasa. Kecuali kalau dikomplainnya karena kelalaian kalian, misal kalian lalai gitu. Misal deadline-nya 7 hari, kalian tunggak sampai 2 bulan, ya dikomplain itu normal. Begitu. Kalian terima komplain itu ya kalian improve, begitu. Tapi sebetulnya ya, kalau kalian benar-benar serius di gambar,
sebenarnya banyak sekali tempat yang bisa menampung kalian. Banyak banget. Kalau kalian suka nulis cerita, cerita itu kan bisa jadi komik. Di samping komik, itu bisa jadi buku bergambar. Terus konsep-konsep segala macam itu butuh orang yang bisa gambar juga semuanya. Entah film, entah MV, entah OC, VTuber, dan lain-lain. Itu semua butuh tenaga orang yang bisa gambar sesuatu yang ori. Jadi sebenarnya kalian bisa masuk kemana aja guys. Kalian bisa bikin iklan layanan masyarakat mungkin. Atau kalian bisa ke... Kalau di Indonesia itu yang banyak adalah ilustrasi buku anak. Jadi kalian bikin cerita simple-simple tentang kehidupan ini yang ada nilai moralnya gitu. Terus kalian ilustrasiin sendiri, itu akan lebih hemat biaya gitu. Daripada kalian komis kan. Kalian sendiri bisa gambar, kalian nulis cerita. Itu bisa dicoba. Betul. Tapi memang bener sih kalau kalian ngomis mulu nggak bisa gede. Emang iya. Ada beberapa yang nge-komis bisa gede gitu, tapi agak ini pasti butuh effortnya masing-masing gitu. Iya sih, benar. Itu yang aku rasain juga sih guys. Kalau pengalaman pribadi aku memang masih di situ-situ aja. Soalnya udah cukup beda ya ilustrator yang hobi sama yang emang betul-betul ngincer profesi. Itu udah emang jauh beda gitu. Dan itu standarnya tuh ada sendiri. Jadi kalau kalian emang betul-betul pengen serius, pengen survive di dunia ilustrasi, apalagi sekarang ada AI tuh, itu Waduh. pasti kalau yang komis-komis tuh ketar-ketir. AI gitu. Aku tidak menyarankan kalian mencari teori tentang AI yang di bahasa Inggris itu ya, teorinya gila semua. Jangan dicari, nggak usah. Aku udah pusing bacanya. Nggak usah guys. Ini bukan bermaksud mendownkan kalian gitu, bukan maksudnya menakut-nakuti. Iya. Tapi mungkin dipertimbangkan kalau ingin hobi aja bisa open komis. Kalau ingin yang profesional, boleh dicoba komis dulu, tapi ada satu titik di mana kalian tuh harus benar-benar seriusin gitu kalau ingin survive. Banget guys. Cuman sekarang kalau kondisi di Indonesia sendiri, kalau kalian pengen benar-benar serius, sebetulnya udah banyak nggak sih yang udah sadar bahwa butuh ilustrator gitu? Itu banyak. Iya. Kendala waktu awal-awal buka komis ada nggak bang? Kendala waktu awal buka komis ada banyak kendalanya. Kendala pembayaran, kendala manajemen waktu, kendala alat, kendala pengalaman. Karena masih pertama, nggak punya pengalaman kan. Dikeroyok sama komis tuh langsung anu. Kalau Furi gitu. Diambil nggak bang? Kebetulan saya bukan artis Furi ya, jadi mungkin ada yang Furi solid, saya tidak tahu. Saya. Kalau aku kecomot semuanya. Sini kalian kalau mau Furi. Solid. Halo Zam. Halo. Mau bantu ini bacain pertanyaan. Oke. Tadi kalau nggak salah ada yang nanya deh. Cara nentuin harga red carpet gimana tuh bang? Red card? Apa itu red card? Apa sih kayak harga komis? Nentuin harga komis. Nentuin harga komis itu rumit banget, sumpah. Kalau saya sendiri ya, saya ikutin temen. Kalau nggak gini, kalau emang butuh duit banget, mungkin kalian bisa sesuaikan gitu sama waktu yang kalian lakukan. Misal kalian ngekomis, sekali komis tuh 8 jam, satu gambar jadi 8 jam. Terus kalian ingin hargai, saya tuh ingin sejam tuh saya dibayar 20.000 gitu. Jadi ya tinggal dikali aja 8 jam, 20.000 kali 8. Sebenarnya ada banyak teknik bikin harga. Tapi kalau
kalian ingin lebih detail, ada di Ilustrasi, di Instagramnya Ilustrasi, itu bagus banget. Kalau Bang Zen sendiri tuh gimana tuh? Kan Bang Zen juga buka komis. Wog. Waduh, Jauh malah jauh. dibalikin dong. Ayo jauh. Reverse card. Uno. Gimana ya? Kalau aku ini sih biasanya nyari style yang sama atau skill gambar yang kayak sama, terus kayak kayak dibanding-bandingin gitu loh harganya. Ya disesuaiin lah. Cuman kalau misalnya masih baru banget buka komis, disaranin sih harganya agak diturunin sedikit ya buat narik klien. Atau enggak bisa juga diakal-akalin pakai kayak promosi, bukan promosi, diskon-diskon gitu loh. Kebetulan kan ini lagi winter ya, itu bisa juga tuh manfaatin situasi ini buat kayak buat yang baru buka komis, jadi kayak kasih diskon winter sale gitu. Itu menarik. Let's go. Nanti aku juga mau buka komis tuh pakai yang winter sale itu. So, Bang Zen ingin buka komis, guys. Emang nggak Yoi. di wishlist dulu yang mau pesan. Let's go. Aku juga. Banyak yang mau buka komis. Kita semua butuh uang, Bang. Real cuy. Ada pertanyaan lagi tadi aku mau nanya sebenarnya. Tanya Zen, let's go. Ini liputan baju yang melintir itu gimana bang? Yang melintir gitu. Kayak misalnya lagi stretching, itu gimana? Itu cara buatnya, kalian buat spiral gitu mungkin. Dibuat seperti pipa, tapi spiral-spiral. Ntar, kalau nggak salah tuh pernah bikin yang seperti itu. Pernah dikasih triknya sama sesepuh. Yeah. Itu tinggal kita tuh bikin kayak silinder gitu. Salah silinder. Terus kalian ulangi lagi bikin silinder. Diulangi lagi bikin silinder. Ulangi lagi bikin silinder. Ini tinggal dihubung-hubungin aja. Ini kan udah terbuat silinder ya. Terus ini beberapa dihapus-hapusin aja. Sama dikasih variasi sedikit-sedikit. Itu ntar jadi melintir gitu. Tapi ini versi cepatnya aja ya. Versi singkatnya gitu. Ya mungkin bisa seperti itu. Ini kan melintir gitu. Terlihat seperti yang melintir. Ini tekniknya kurang lebih sama kayak yang dipakai Kak Ella di materi anatomi cewek kalau nggak salah, yang lower body. Dia pakai metode yang spiral gini, tapi bedanya ini buat anatomi. Jadi kayak buat dibikin acuannya aja gitu. Mungkin kalau yang belum nonton itu bisa cek aja di YouTube-nya Drawing Community. Yang bagian Ella itu dia perwakilan dari komunitasnya Melons. Bisa langsung ditonton aja. Kalau Mbak cantik apa lah Jam? Nih ada yang minta tips nih. Tips biar selalu konsisten dan selalu semangat produktif gimana bang? Nah itu ada teknik tersendiri ya. Caranya ya tetaplah menggambar. Nggak, kalian buat tabel gitu ya. Kalian buat tabel. Entah, nggak tahu ya. Mungkin beda-beda setiap orang. Kalian buat tabel kalian per jam gitu. Ini kalian lakuin seminggu aja deh. Kalian lakuin seminggu. Misal jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, sampai 24 jam. Itu kalian tulis apa yang kalian lakukan di jam itu. Ini tabelnya tuh gambar sama selain gambar. Ini tabel, ini gambar, ini selain gambar gitu. Jadi misal kalian di jam 1 kalian gak gambar. Misal kalian tulis turu. Jam 2 masih
turu, jam 3 masih turu, jam 4 turu mulu gitu. Terus jam 6 misal kalian gambar, misalnya mangan, sekolah, turu, bla 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 bla. Nanti kalian bakal lihat alokasi waktu kalian buat ngegambar. Itu kalian lakuin selama seminggu. Kalian jumlahin. Misal kalian total seminggu cuma gambar 3 jam. Ntar mungkin di situ akan jadi ini kalian sendiri. Akan bisa kalian jadiin acuan sendiri. Kayak bakal merasa bersalah gitu. Gile, gue ternyata 7 hari cuma gambar 3 jam gitu. Ternyata dalam sehari itu gue turu mulu 6 jam gitu. Gambarnya cuma 1 jam. Mungkin bisalah ada waktu yang dihapus sedikit dipindah ke gambar gitu. Tapi beda-beda tiap orang sih. Itu cara saya. Itu cara yang rada militer loh. Militer. Menyulitkan deh. Rada militer, terpampang jelas kalau kamu rebahan mulu. Biar ini tertampar oleh kemalasan sendiri. Tapi balik lagi, kalau kalian sendiri nggak disiplin, motivasi itu bullshit. Bentar doang kalian termotivasi, ntar juga scroll TikTok lagi. Benar. Kalau Ini juga bukan meme. apa? Nyari referensi malah scroll FB. kayak yang tadi tuh niat mau reference mau nyari reference di Shopee nanti mau check out Itu aku sih. Tapi sekarang aku jadi punya alasan kalau aku buka Shopee. Enggak, aku cari referensi baju. Tapi tahu-tahu di keranjang ada 90 gitu. Waduh. Ini enggak sih, aku bukan orang itu. Kalau buat produktif dariku sih apa ya? Apa Zam? Bagi-bagi Zam. Kayak tentuin goalsnya sih. Goalsnya mau ngapain? Goalsnya mau ada di apa gitu? Mau ada di bagian apa di bagian? Aduh, kok belibet. Mau jadi Gimana tuh, gimana? Gitu. Kalau misalnya mau jadi komikus itu mungkin bisa di apa namanya? Didalami lagi gitu tentang anatomi, terus perspektif, foreshortening dan lain-lain. Dalam sehari kalau bisa sih gambar nggak dalam sehari ya. Kayak tiap hari harus ngegambar terus deh. Dipaksain gitu loh. Tapi kalau misalnya benar-benar art block dan buntu ya udah tidur aja. Lah. Iya sih. Ya, tapi Emang kadang butuh turun. habis bangun tidur tuh langsung buka laptop atau buka alat gambar lah. Coret-coret aja dulu. Jangan main HP. Juga ini lingkungan. Kalau misal lingkungan kalian ngajak mabar mulu, ya mabar. Lingkungan kalian ngajak ngopi. Makanya ada Drawi Community dan Artefak. Kita ngajak gambar. Iya kan? Ngajak gambar kan? Ini kemarin pas sesinya Bang Revan, Bang Nasir nggak datang ya? Iya, waktu itu lagi kuliah. Pas sesinya Bang Revan itu sepanjang meet itu ada aja yang kayak Bang Revan, Bang. Kapan on follow Bang? Pro player follow dia. Kalau diajakin by one kegirangan. Tapi juga gambarnya jago banget. Sensei. Berarti waktu dia dihabiskan dengan Clip Studio dan Valorant. Betul, balance. Oke, ini udah jam 10:05. Ada pertanyaan lagi gak nih? Motivasi cari ref itu apa? Baca komik, iya. Tertampar fakta. Oke. Makasih Nasi Wo.
Amin. Oke, ini Semoga ilmunya bermanfaat. kita nggak mau ada foto-foto nih, dokumentasi. Aku jadi alien aja ya. Ayo, Mau kan? ayo Fotbar, ayo. Let's Iya. go. Yang bisa on cam, kita on cam. Aku mau jadi alien aja. Jijik nggak usah ikut-ikutan. Gimana caranya? Jangan ada yang kasih tahu Gigi. Jangan. Jangan dikasih tahu. Biar semakin dikit Zam, yang tahu semakin kamu baik. kamu juga jadi alien Zam. Ayo Zam. Emang bisa di link yang ini. Bisa kalau alien. Iya, ini streamnya udah nggak apa-apa bang. Siapa tahu udah panas Oh iya device-nya. betul. Iya. Ayo. Aku tidak ingin ada korban Gigi blue udah- screen Wah, lagi. Gigi ngebet sekali. Ayo Mel, oke Mel. Ini gimana? Bisa Sabar. lah, bukan? Adam. Cara jadi alien buru. Janji nggak SS? Aduh, kayak di link yang ini gak ada alien Mel. Aku ada. Masa Let's go. Ikut Zam. gak ada tahu? Itu siapa kucing? Astagfirullah. Gak ada. Tahu gue Alien. nggak bisa tuh, gue ada ini doang. Ih, gak ada parah. Ih, aliennya kalau kedip jelek ya. Ayo Ayo Nas, on cam. on cam Nas. Aku sudah on Ayo, cam. kita foto. Aku jadi Cara jadi alien ini gimana? Gimana mencetnya? Gue pakai Google Meet. Google Meet kamu palsu. Ya, ini kita semua juga pakai Google Meet, Ji. Itu Sama Ji. kok gue gak bisa. Dia nge-lag. Ini bawahnya Ji. Itu di kamera lu. Cara kan masuk ada- cam gue, masuk kamera gue, terus itu tuh yang di Katanya jangan dikasih tahu. jangan Jangan. gitu Mbak El. Ntar gue kasih es krim. itu tuh yang ada Aku tidak bisa disogok. emot Yang ada apa? Nggak ada apa-apanya sih. Mbak, gue santet sumpah. Gue santet. Nah, itu tuh bisa. Mana? Yang ada di sini Mana? nih tombolnya. Ini di sini. Tombolnya di sini. Si abang nasi Kayak kamera gue kan gede jadi di sini nih. Bang Ajis, aduh. Lah, dia keluar. Bang Ajis. Oi, masih di sini loh, lagi nyari efek nih. Nggak bisa. Boy, Ya, kalau kamu nggak nyalain cam. Gak, kok lu nyuruh pencet tombol merah itu tombol off bodoh. Tombol Bukan on. Bukan yang off. Wah, dia bodoh. Itu tuh yang ada di sini. Oh, kok lo balik? Bang sih yang on cam. Kamera depan gimana? Ada yang di pojok kanan atas. Pojok ini Ci, pojok kanan atas. Begini. Yang sebelahnya tombol speaker. Ini siapa yang foto? Sebelah ini? Udah tak screenshot sih tadi. Ada yang mau on cam nggak? Untung aku jadi alien. Dari tadi di screenshotin. Bang Nashiro mau on cam gak bang? Kayak Bang Aku tes mau, reveal. tapi aku tidak. Ayo. Aku tidak punya kamera. Oh, nggak ada kamera. Beliin kamera bang. Ntar aku reveal alamat. Di samping tombol speaker, di samping tombol speaker. Bisa minta Bang Ya, Ajis. biarkan dia mencari ya. Kita foto. 1, 2. Belum. 1, 2. Ini Ini mulai 3. lama nih yang on cam. remote TV nih. 1, 2, 3. Ah, Siapa yang screenshot? Bukan gue. Oh, oke. Ini sama. 1, 2.
kelihatan jidatnya semua anjir. Shiva nggak mau on cam. Iya. Oh iya. Iya, mana sih, Pak? Iya. Apa? Siva kemana? Dia tidur. Mbak Mar, ayo welcome. Shiva, mana Shiva? Nggak mau ah. Shiva. Ayo Mar, on cam. Yang paling kecil Nggak paman. mau ah. Mataku hitam. Habis nugas fisika. Yang mana ya? Fisika mulu 3 Mar. hari lembur, ya ampun. Yuk sini. Lo kan Ini calon udah guru dokumentasi. fisika. Udah di atas belum? Jiji, Udah. jangan vulgar. Ji. Ini gimana? Kenapa nggak hijau? Lu Nyari Kita filter dari- alien. Filter alien mana? nggak tahu. Guna Google Meet gak? Apanya mbak yang hijau? Emang kipas gua kedengeran ya? Kedenger? Gua kira lu di pasar, Dan. Suaranya bunyi. Oke, Jauh semuanya udah kelar. Jadi kalau yang mau lift, yang mau turu, boleh. Iya. Bye bye. Terima kasih. Makasih yang udah Makasih dengerin. banyak. Makasih See you juga next buat time. Hiro. Semuanya. Ketemu lagi. Makasih Nasio. Bye. Terima kasih juga Thank you, buat Mbak admin Nasir. sekalian semuanya. Kami ke materi. Bang Haid. Waduh, jangan. Nama aku Nasiro bang, nama aku Nasiro. Bang Haidar. Wah. Tidak. Wah, tersepil. Bang Haidar. Halo Bang. Nama Saatnya menggambar. Bang, gua Terima kesepil kasih nggak? atas Oh, enggak. motivasinya. Jihan Iya, Zamira. Jihan. Tersepil Oh, dong. Jihan. Oh, kesepil. Kok Halo bisa? Jihan. Jihan Zamira. Kok enggak. Halo Jihan. Enggak, aduh. Diam ya. Bahaya. Jiji, Bangkit. Jiji ayo save lagi. Kelihatan semua. Jihan. Siap, Nomor enggak, pengganti. jangan dong. Jangan. Zamira Jiji, nggak Jiji. on cam Jihan. Kamu tuh Bangke. screenshot Diam kau dari ajam, Bangke. Jiji dari meet sebelumnya. Kamu tuh screenshot namanya kayak gini. Iya. Kan jijik. Ya emang. Kok bisa? Ya bisa Nggak dong. tahu. Akun dulu. Ya bisa lah. Sekali lagi. Gini. Cara ubah nama gimana? Oke. Oke, silakan. Oh, iya. Thank you Bang Poko. Makasih Bang Boko. Gitu. Udah. Amin. Kecup manja dari Ajam. Tadi kan suara aku yang nggak kenceng. Cara ngubah nama gimana ini?